Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain Tajuddin dengan NIM H1311537. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk membawakan satu intisari dari sebuah video yang berjudul "Dari Mana Bisnis Besar Itu Dimulai". Tahukah kalian, saat ini ada 3,1% penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai wirausahawan atau pebisnis. Namun, ternyata jumlah tersebut jauh dari kata ideal karena dibutuhkan minimal 14% dari total jumlah penduduk Indonesia jika ingin mencapai indikator negara maju. Ini tentu menjadi tantangan ke depannya. Namun, berbagai macam gebrakan telah dilakukan, seperti misalnya program mahasiswa kewirausahaan untuk menstimulasi minat wirausaha di kalangan mahasiswa. Namun, cek per cek ternyata ada yang lebih penting dari modal finansial. Nah, berikut ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi suatu bisnis itu. Faktor yang pertama ialah keberanian. Modal paling awal yang bisa dimiliki oleh seorang pemula ialah memiliki keberanian. Bob Sadino pernah berkata bahwa bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dimulai, bukan bisnis yang ditanyakan. Kebanyakan orang yang ingin berbisnis akan stuck pada satu ide dan tanpa pernah benar-benar memulai bisnisnya. Maka untuk itu, mulailah untuk menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan mengambil langkah nyata untuk memulai bisnismu. Faktor berikutnya ialah bagaimana menguasai teknologi untuk mendukung bisnis kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa revolusi industri 4.0 telah memasuki berbagai lini kehidupan. Tentunya ini harus dijadikan keuntungan untuk bisa memasarkan produk dan mengenalkan produk-produk kita kepada masyarakat. Banyak medium yang bisa digunakan untuk memasarkannya, seperti misalnya Facebook Ads, Google Ads, Instagram, dan berbagai sosial media lainnya. Selanjutnya, ada berbagai macam platform jual beli yang bisa dimaksimalkan. Contohnya Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan berbagai macam platform jual beli yang bisa kita temukan di internet. Faktor ketiga ialah product knowledge atau pengetahuan kita terhadap produk-produk kita sendiri. Sudah seharusnya sebagai yang punya produk tersebut, kita bisa mengetahui apa sih kelebihan, kekurangan, dan perbedaannya dengan produk-produk lain. Ini menjadi penting ketika kita akan mempresentasikan barang tersebut atau menawarkannya kepada khalayak umum. Faktor berikutnya yang tak kalah penting ialah bagaimana membangun jalur distribusi yang baik. Kita ingin menghindari adanya kekosongan distribusi atau kekosongan produk di bisnis kita. Kita tidak menginginkan ketika ada customer yang datang ke kita untuk berbelanja, namun ternyata produk yang diinginkannya tidak ada. Maka itu akan juga mempengaruhi customer kita untuk berpindah ke tempat lain. Faktor yang tak kalah penting berikutnya ialah customer and supplier base. Kita tidak bisa menafikan bahwa kepercayaan adalah hal yang paling fundamental dalam sebuah bisnis. Maka, mulailah dari awal bangun kepercayaan tersebut, rawatlah baik-baik dan terus tingkatkan mutu dari relasi kita baik dengan customer dan mitra-mitra kita, sehingga itu akan menjadi faktor yang mendukung bisnis kita ke depannya. Faktor berikutnya yang masih berhubungan dengan faktor sebelumnya ialah bagaimana menjaga loyalitas dari konsumen kita untuk tetap tertaut dengan produk-produk kita. Jika produk kita baik dan pelayanan kita maksimal, maka tentu konsumen tidak akan ragu untuk melakukan repeat order ke depannya. Ketika mereka ingin melakukan order untuk barang sejenis, maka mereka akan datang ke kita karena kita menyediakan produk dan pelayanan yang baik. Nah, ketika kita telah menyelesaikan faktor-faktor tersebut, maka berikutnya kita telah bisa memiliki tempat untuk semakin mengokohkan bisnis kita. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.